Nah, bulan ini seperti Pak Rodi kemarin sempat sedikit bahas tentang transformasi pikiran, paradigma. Nah, tapi temanya adalah transformasi people paradigm. Kita ini hidup kita yang mentransformasi paradigma orang. Apakah itu mungkin sih kita mentransformasi kehidupan orang? Kalau firman Tuhan berkata berubahlah, kemarin Pak Roni garis bawahi di kata pertama yaitu janganlah. Next kan kita baca dulu bersama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Berubahlah. Ini bahasa aslinya tadi seperti Pak Arifin bilang adalah metamorfoo, oleh pembaharuan budi. Di sini budi adalah nous yang artinya pikiran. Jadi pikiran kita yang harus dirubah. Ketika kita berubah pikiran, kita akan bisa mentransformasi orang. Kemudian dikatakan sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita belajar dulu pelan-pelan ya. Karena kan yang disuruh rubah pikiran. Bukan hanya pikiran biasa Bapak Ibu. Karena kalau pikiran biasa itu yang ada di sini. Maksudnya disuruh rubah itu adalah yang sudah menjadi pikiran hati. Pikiran itu ada dua. Pak Roni kemarin sempat bahas sebentar. Ada dua, yaitu pikiran yang biasa disebut conscious mind. Atau juga ada pikiran disebut subconscious mind, pikiran bawah sadar. Tapi firman Tuhan bilang pikiran hati. Oke, next kan. Pikiran sadar adalah, baca yuk sama-sama supaya kita belajar bersama-sama. 1, 2, 3. Pikiran adalah kemampuan untuk berpikir, menimbang, membuat keputusan, memecahkan masalah, dan kemampuan kita bagaimana kita berespon. Itu pikiran. Pertengahan Desember nanti itu Pak Roni itu ada pelayanan Natal di salah satu cabang kita, di mana ke daerah luar negeri tapi daerahnya agak sulit. Karena saya pikirannya masih agak jauh, santai-santai, nggak beli tiket. Pada waktu saya kemarin buka tiket, satu-satunya flight yang direct udah habis. Udah habis. Kemudian baliknya pun satu-satunya flight yang direct pun sudah habis. Jadi apalah yang terjadi? Pulang pergi, enggak ada flight yang direct. Harus itu pilihannya begitu 13 jam, 20 jam. Nah di tengah-tengah situ waktu itu kejadian di rumahnya Cik Magda ya. Saya mikir nih, saya lebih memilih pesawat yang pagi tapi dalam tanda kutip suka terlambat. Kalau saya ngomong suka terlambat, mungkin Bapak Ibu langsung dalam pola pikir, oh satu merek gitu ya. Jangan sebutin nama. Atau sebaliknya, saya pilih yang malam, tapi itu lebih cepat, pasti jalan, tidak akan delay. Saya bingung, ini pilih yang mana ya? Kalau yang malam itu pasti jalan, tidak suka delay, tapi malam, sampainya malam banget. Besoknya harus ke Balikpapan, ini anaknya Pak Herol dari Gembalanya Rock Balikpapan Bapak Ibu. Atau kalau saya pilih sesuatu yang delay pagi, ini gimana? Bingung-bingung menimbang-menimbang. Saya mau tanya Pak Roni lagi ngorok. Seperti itu, saya beli tiket buat dia. Akhirnya di tengah kondisi gitu, sudahlah saya beli yang lebih pagi aja, saya berdoa dalam nama Yesus tidak ada delay-delay. Nah itu adalah pikiran, di mana kita menimbang mana yang baik, mana yang buruk, pertimbangan, sampai akhirnya kita ngambil keputusan. Nah kemudian kita lanjut lagi paradigma. Paradigma adalah, saya ulang sedikit ya dari Pak Roni. Paradigma itu bukan kemampuan untuk pikir. Tadi kan dipikir itu namanya prefrontal cortex. Katakan sama-sama, prefrontal cortex itu di sini. Untuk menimbang, untuk mikir, untuk ambil keputusan. Nah tapi paradigma itu bukan kemampuan untuk berpikir, bukan. Paradigma itu cuma menerima keputusan, tindakan, kebiasaan konsisten yang masuk, kemudian dicatat, dan disimpan. Artinya di-download kemudian di-saving itu sudah menjadi paradigma. Gitu ya. Jos ke sini sudah enggak perlu mikir pakai Google Map lagi. Pak Hendra ke sini pakai GPS enggak tadi Pak Hendra? Enggak, luar kepala. Karena sudah sehari-hari kebiasaan yang konsisten. Next kan lagi, nah kemudian kita baru bicara tentang pikiran bawah sadar, subconscious mind. Bapak Ibu, kalau dulu ya awalnya saya berpikir kalau ulang-ulang khotbah, apalagi kan gereja kita tuh tiap bulan tema sama. Aduh kok rasa nggak enak.
Tapi akhirnya dari sini kita belajar ulang-ulang khotbah, nggak usah merasa bersalah. Karena justru akhirnya menjadi terdownload di dalam pikiran setiap kita. Nah akhirnya masuk ke pikiran bawah sadar atau pikiran, katakanlah pikiran hati. Orang mikir di mana Bapak Ibu? Orang mikir di mana? Sini. Tapi kalau lama-lama terus masuknya ke pikiran hati. Nah ini akhirnya terprogram dari paradigma mengontrol perilaku atau respon reaksi spontan kita. Ketika misalnya Jos ada ditawarin orang, ini ada lagi enak nih narkoba misalnya begitu. Apa yang kamu lakukan sekarang? Cabut. Karena apa? Kamu sudah belajar dari yang lalu bahwa yang terjadi apa? 7 tahun mendekam di sana. Sekarang akhirnya terprogram baru, kalau ada tawaran lagi langsung apa? Cabut. Nah, uploadnya sekarang. Next kan lagi kita belajar. Ini ada ayatnya loh Bapak Ibu. Ada ayatnya, ada pikiran hati. Hari ini agak saya ngoyoh ya, kok agak monitornya kalinya ya. Kalian udah bagus, tapi sayanya yang agak ngoyoh. Oke, sekarang pikiran hati itu rupanya ada di dalam firman Tuhan loh Bapak Ibu. Baca sama-sama, sebab dari dalam, dari mana? Dari hati orang. Timbul segala pikiran jahat, percabulan, perzinahan, keserakahan, kejahatan. Semua hal-hal jahat ini timbulnya dari mana? Dari dalam. Katakan dari mana? Dari dalam, dari hati. Kalau kamu terus melakukan yang sama, kebiasaan yang sama, lama-lama terprogram, terdownload menjadi apa? Kepikiran hati. Di situ dikatakan dari dalam. Bahkan Amsal 23 ayat 7, kemarin juga udah disampaikan Pak Roni singkat. Kita baca sama-sama. For as he think. Think di mana Bapak Ibu? Think. Tapi kok in his heart. So is he. Jadilah kamu seperti apa yang ada di dalam hatimu. Makanya dikatakan dari dalam keluar yang jahat. Kalau sebaliknya kita menyimpan sesuatu yang baik, maka dari dalam akan keluar yang baik. Automatically. Respon spontan Bapak Ibu. Next kan kita akan lihat lagi. Nah, how are paradigms created? Nanti kita akan belajar setelah terbentuk bagaimana kita merubahnya dan merubah orang lain. Next kan lagi kita belajar. Oke, yang pertama adalah yang dari hati. Pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau sama saya artinya intinya semua belajar. Karena saya juga belajar. Ini ada dari hati yang sudah terprogram di dalam hati. Hati itu kumpulan dari apa? Next kan lagi. Feme adalah dari paradigma. Paradigma itu dari apa? Kumpulan kebiasaan, kumpulan hobi. Ini kita kedatangan teman dari Biak ya. Nah Pak Edi dan kedua orang temannya boleh bangkit berdiri Pak. Nah oke. Masa lalunya juga sama ya Pak Edi ya. Sama Jos juga sama masa lalunya. Tapi sekarang sudah diperbaharui. Nah, paradigma itu berasal dari apa? Kumpulan kebiasaan, kumpulan habits. Next kan lagi, habit itu dari mana? Ide. Oh, aku punya ini, lakukan. Next kan lagi kita akan belajar. Nah, semua itu ada juga namanya program genetically. Makanya satu saudara, ini Eve sama Kevin. Beda wajahnya, satunya tirus, satunya cabi. Tapi kalau terprogram secara genetically pasti ada hal yang sama, entah cara bicaranya. Saya 3 saudara, cicik saya tinggi, wajah 180 derajat, 100% berbeda. Hanya aja suara kami bisa dibilang hampir persis. Waktu kami SMP kita suka bully cowok. Yang artinya kalau cowok itu suka sama cicik saya, dia sengaja mempermainkan cowok itu saya yang terima. Jadi dia rayu-rayu saya ya jawab-jawab aja, oh masa begini begitu. Sampai akhirnya baru bilang, aku Nancy, tak bilang gitu. Wah dia malu banget. Sebaliknya kalau cowok naksir saya, cicik saya yang gantian ngeprank. Nanti selesainya cicik saya lebih parah, dia tukang bully banget gitu. Baru dia bully. Nah jadi walaupun beda,
misalnya fisiknya dia lebih tinggi, wajahnya beda, tapi tetap di dalam satu genetik pasti ada satu kesamaan. Gitu ya. Nah kita lihat di sini, nah faktor genetik itu ada 2 Bapak Ibu. Belajar ya. Yang pertama ketetapan Tuhan. Dari orang tua yang sama, sifatnya bisa beda 180 derajat. Si Juli punya Kevin sama Areta, 180 derajat itu beda sifatnya. David sama Tirsa beda, Tirsa sama Tevi beda. Tirsa itu lebih kayak ke saya, yang benar-benar terstruktur, rapi, yang enggak banyak teriak-teriak, kalem. Tapi begitu Tevi, wah kakak gitu semuanya. Padahal DNA-nya DNA Roni Daud dan DNA Nancy. Kok bisa? Firman Tuhan bilang gini, karakter dasar itu selain dari DNA, Tuhan sudah buat. Contohnya Ismail, kelakuannya akan seperti keledai liar. Jadi karakter dasar sudah Tuhan buat. Contoh lagi Esau dan Yakub, bahwa anak yang bungsu akan lebih kuat karakternya. Jadi memang Tuhan sudah membuat karakter dasar, tapi juga ada DNA. Nah ini yang menentukan Bapak Ibu, next-kan lagi. Ini kemudian kita lihat tubuh kita memberikan respon dari semuanya ya, aksi, reaksi, dan ini adalah resultnya, hasil R-nya. Next-kan lagi kita akan melihat, nah kemarin kita belajar Pak Roni 8 tahun ya, tapi lebih exactly-nya 4-5 tahun itu seorang anak benar-benar hanya menerima, menyerap 70%. Sayon saya itu sekarang kebiasaannya itu ikut mamahnya. Tirsa itu suka latah. Latahnya gini, sesuatu yang jatuh, maknyor. Jadi akhirnya Sayon, walaupun tinggalnya di Amerika, dikit-dikit maknyor gitu. Nanti video call sama saya, apa sesuatu, maknyor. Ini anak tinggal di Amerika, maknyor. Terus kebiasaan 2, sometimes saya kalau, aduh mateng aku, atau ya elah gitu. Nurun ke Tirsa, ya elah. Kemarin suatu kali pas pada waktu video call, Sayon bisa, ya elah gitu. Jauh-jauh dari Amerika, ya elah. Dari mana? Turun-temurun. Nah itu usia 4-5 tahun semua terprogram Bapak Ibu menjadi pikiran hati dia. Nah tapi setelah di atas usia itu kita lihat lagi next kan ada word. Next kan Femo? Next kan. Nah dunia ini gini, kalau di bawah garis ini ya adalah faktor genetik dan semuanya, tapi word itu setelah usia itu dunia sangat juga memberi pengaruh. Contoh gini, anak bule katakanlah Katolik, dibawalah pergi ke Cina, semuanya bahasa Cina, dengan culture Cina, dengan agama yang di sana. Apakah dia bisa berbahasa Inggris? Sama sekali nggak bisa. Jadi faktor dunia akan memberi pengaruh. Kemudian semakin besar apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang kemudian dirasa, semuanya itu akan mempengaruhi. Dan next kan lagi akan menjadi, kita semua akan belajar intelektual, perception, will, imajinasi, itu kita perlu belajar. Inilah yang akhirnya membentuk pikiran hati kita. Katakan sama-sama, pikiran hati. Ingat tadi firman Tuhan berkata, dari dalamlah keluar perbuatan jahat. Dari dalamlah keluar semuanya itu, keserakahan dan semua. Kalau kita baik, semuanya baik, dari dalamlah keluar yang baik. Oke ya, next kan lagi kita belajar sekarang. Next kan. How are paradigm created? Nah, saya tuliskan ulang supaya Bapak Ibu tahu mana yang akan saya bahas. Kalau pertama, gak mungkin bisa dirubah. Karena itu ketetapan Tuhan dan DNA. Ya, enggak bisa ya. Tapi yang kedua repetition. Kalau kita dibesarkan dari pola asuh, budaya, dari orang miskin misalnya. Terbiasa mamahnya ngeluh, aduh gimana, duit kagak cukup. Ini misalnya beras habis, kontrak rumah habis. Kalau terbiasa dengan keluhan, apakah yang terjadi? Maka anak ini akan terbiasa juga keluhan. Di dalam pola pikirnya mengeluh itu biasa. Makanya saya diajarin Tirsa. Kalau dari keluarga yang suka pukul, di mata dia, paradigma dia, mukul itu hal yang biasa.
Jadi nanti dia menikah, terpola dia mukul, karena itu hal yang biasa. Gitu ya. Next kan lagi. Saya hanya baca ulang, kemudian kita masuk ke bagiannya environment. Teman-teman dan social circle education. Next kan lagi kita akan yang belajar yang pertama. Oke, next kan lagi. Oh, saya kedobelan. Sekarang kita belajar dari Daud. Bapak Ibu sering kan melihat dari Daud, tahu ceritanya. Tapi di sini respon Daud itu berasal dari sesuatu yang sudah dari pikiran hatinya dia. Oke, kita lihat gini Bapak Ibu ya. Rupanya kalau sesuatu berulang selama secara sains 21 hari, itu akan sudah mulai menjadi kebiasaan. Saya nih curi start sama Pak Roni ceritanya mau puasa Daniel. Karena supaya nanti pada waktu Januari ke anak-anak sudah enggak puasa Daniel lagi. Hari pertama puasa Daniel, Wiwi tumis jamur lah, ini itu. Kemarin kita ada Battle Women's Conference Bapak Ibu. Makanlah kita, ada empal gepuk, ada udang mayonaise, ada soto ayam. Istilahnya sak pelengan lupa, karena baru hari pertama. Mau makan kita makan. Lah kok ya bisa, ingetnya itu bisa di detik yang, bukan pas habis memang sudah diperojos. Di detik yang sama Pak Roni, kita bisa gini, loh ya kasep Bapak Ibu sudah terlewat. Saya bilang gini, boleh nggak ya sayang ya ini tetap hitung hari kedua. Tapi nanti malam kita makan sayur. Ya enggak bisa gitulah mau curangin Tuhan citing-citing katanya gitu. Nah karena apa? Baru hari kedua. Jadi hari ini saya gini, makan sayur, enggak boleh daging. Hari ini kan Kingdom Training, Wiwi masak lodeh sama sambal goreng ikan asin. Pagi-pagi sudah ikan asin, oh no. Jadi kalau sudah 21 hari Bapak Ibu itu sudah mulai menjadi kebiasaan. Nah kita lihat sekarang, orang Filistin itu Goliat maju mendekat pada pagi hari dan petang hari. Demikianlah ia tampil berapa hari Bapak Ibu? 40 hari lamanya. Sehingga yang terjadi dengan orang Israel apalah? Dia mendengar, satu lawan satu. Kalau satu kamu kalah, maka bangsamu jadi budakku. Terus itu 40 hari. Masuk ke dalam pikiran, prefrontal cortex, masuk ke dalam paradigma, masuk ke dalam hati. Terus yang dilihat apa sama orang-orang Israel? Tingginya 290. Kemarin waktu pelantikan Donald Trump, ada satu anaknya Donald Trump, tingginya amat, kalau tidak salah Baron ya namanya, Baron Trump. Saya lihat 2,06 Bapak Ibu, tinggi banget luar biasa, mamahnya tinggi sekali. Nah, Goliat ini 290. Ini yang selama 40 hari tercetak dalam pikiran orang Israel. Ketopong dan pakai penutup kaki dari tembaga. Baju sirahnya Bapak Ibu 57 kilo. Sehingga kalau baju sirah itu kalau jalan bunyikan shh, shh. Bayangkan Goliat jalan selama 40 hari orang Israel lihat keder Bapak Ibu. Mendengar, melihat. Mata tombaknya 7 kilo. Sekarang pertanyaan saya, Daud ini apakah tinggal sama bapaknya dan saudara-saudaranya? Firman Tuhan berkata memang dia tidak disayang sama orang tuanya. Mazmur 27, sekalipun ayahku, kamu mengalami itu ya, kok hafal? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tapi bagaimanapun juga dia tinggal bersama-sama dengan orang tuanya, bersama-sama dengan kakak-kakaknya. Pada waktu kakaknya di medan peperangan, kakaknya ikut keder Bapak Ibu. Karena apa? Daud tidak keder. Karena ada satu kebiasaan yang rupanya Daud bangun di luar kakak-kakaknya. Justru dia tidak disayang. Setiap hari dia bawa kecapi, dia pergi ke belantara. Ngapain Bapak Ibu? Dia bangun paradigmanya. Dia petik kecapinya. Tolong Rio, Tuhan adalah gembalaku Rio.
Senang sekali kita kemarin ke Kalbar bersama Rio juga ke daerah, ada di Instagramnya Rio. Wah. Ya. Jadi tapi Daudnya bukan Daud yang imut ya ini ya. Iya, Tuhan adalah gembalaku. Dari C ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sini aja deh, sini aja Sahat, maju. Dia membaringkan aku. Pelan-pelan. Gak disayang orang tuanya, ini anak buangan. Dia bawalah dombanya ke padang belantara. Dia nyanyi, terus kamu nyanyi tapi pelan-pelan. Tiba-tiba ketika dia memetik kecapinya, kamu jadi singanya ya Jos. Tiba-tiba datanglah singa mau mencabik dombanya. Firman Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Next kan, sebentar. Next kan. Udah terlanjur di sini, di pinggir dulu deh. Pula kata orang Filistin itu, tadi ya, langsung aja saya ketika kita baca sama-sama Bapak Ibu kita belajar, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, cemas hati mereka dan sangat ketakutan karena berapa hari? 40 hari. Terus dikatakan ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ingat gambar yang saya kasih, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dilihat, terus apa yang didengar, apa yang dilihat akan membuat paradigmamu. Akan akhirnya membuat apa? Pikiran hatimu. Apa yang dilakukan? Begitu hari itu mereka mendengar, lari Bapak Ibu. Pikiran ini spontan, reaksi spontan. Sedangkan dia, reaksi spontannya apa? Begitu ada wow, dia taruh kecapinya. Firman Tuhan berkata next kan. Tetapi Saul berkata kepada Daud, yuk Bapak Ibu baca sama-sama. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Raja Saul berpikir, enggak mungkin. Karena Raja Saul pun 40 hari dengar hal yang sama. Daud baru datang dong. Dia bawa roti, dia bawa bekal dari orang tuanya. Tapi bukan hanya karena baru datang. Karena di dalam paradigmanya dia, di dalam pikiran hatinya, dia sudah terbiasa. Terbiasa dengan apa Bapak Ibu? Yuk saya bacakan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, baca yang keras sama-sama. Hambamu ini biasa. Perhatikan kata biasa. Berarti kata ini berarti dia sudah ulang-ulang melakukan ini. Sering, kebiasaan yang sudah menjadi konsisten. Ingat kebiasaan konsisten. Kebiasaan konsistennya apa? Menggembalakan kambing domba ayahnya. Next kan. Oke, nyanyi lagi. Ia membimbingku. Jos jadi singa Jos. Iya. Dia menyerahkan jiwaku. Kok dia gak takut? Taruhan Rek, jangan nyanyi terus mati kamu nanti. Nih taruh. Kemudian firman Tuhan berkata, mengejar dan menghajar singa. Oke. Oke, makasih. Mengejar dan menghajar dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Makasih Sahat Rio di situ aja. Kemudian apabila kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya. Jadi apa yang dalam paradigmanya Daud adalah sesuatu yang sudah kebiasaan berulang. Apa? Mengejar, menghajar. Mengejar, menghajar. Jadi segede apapun, semenakutkan apapun, yang dalam reaksi spontannya dia, semengerikan apapun, tak kejar, tak hajar, tak jambak, tak pegang, itu ini dari sininya.
Dan orang Filistin, tunggu, yang tidak bersunat itu ia akan sama, ini penting. 1, 2, 3. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Jadi kenapa orang Israel lari ketakutan 40 hari mereka diintimidasi. Kenapa Daud tidak takut? Karena dalam pikirannya dia, oh kamu sama aja, kamu kayak binatang itu kok. Itu paradigmanya dia. Makanya ketika orang Israel lari ketakutan, dia lari maju karena apa? Paradigmanya, reaksi spontannya. Oke. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dari mana dia kenal Allah? Dari mana dia tahu kemenangan? Tuhan adalah gembala. Justru ketika dia tidak disayang, di situ dia dapat paradigma. Sometimes hidup kita tuh tidak enak, bukan selalu itu buruk-buruk amat. Kadang Tuhan menjadikan itu jadi baik buat setiap kita loh Bapak Ibu. Next kan lagi kita akan lihat. Dia mengintimidasi dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa, yuk baca sama-sama yang merah. Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dia mau merombak paradigma orang Israel bahwa di tangan Tuhanlah kemenangan, bukan pedang dan lembing, tapi tangan Tuhan yang membuat kemenangan. Jadi the power of repetition itu penting Bapak Ibu. Kenapa dia berani? Karena di dalam hidupnya, pikirannya tiap-tiap hari mengejar, mengajar, terus. Itu yang membuat paradigma dia. Ci Juli suka cerita. Namanya manusia, tidak mungkin dipungkirin kita ada masalah. Ketika mengalami masalah keuangan, apa yang keluar dari mulut Ci Juli? Ajar, yang diajar siapa tukang tagihnya? Yang diajar Vera. Ci Juli bilang apa? Biasa Bu saya ngalamin ini. Kata biasa. Karena apa? Setiap kali mepet, ada aja pertolongan Tuhan. Gak pernah telat. Jadi ketika kita ngalamin tantangan Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, Tuhan melatih jari-jarimu untuk bertempur dan tanganmu untuk berperang. Supaya apa? Kita tuh terbiasa. Memang enggak enak, tapi ketika kita ngalami masalah, hari pertama lewat. Hari kedua lewat, ditolong Tuhan. Hari ketiga lewat, ditolong Tuhan. Akhirnya kita terbiasa ngalami pertolongan Tuhan. Next kan lagi. Nah, tadi yang pertama kan tidak mungkin dirubah ya, DNA, ketetapan Tuhan. Yang kedua repetition, pengulangan gitu ya. Ingat firman Tuhan, Pak Roni juga kemarin ngajar, ajarkanlah berulang-ulang. Apa? Firman Tuhan. Kenapa Daud akhirnya menang? Karena dia terbiasa sama Tuhan, berulang-ulang. Sekarang yang bisa merubah pola pikir paradigma kita yang lama, firman Tuhan. Selalu saya sampaikan. Tapi yang bahaya adalah komunitas. Komunitas itu membentuk paradigma kita. Sebaliknya kita pun bisa membentuk paradigma orang. Nih, manusia itu memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku orang di sekitarnya. Mencoba meniru aksen di daerah baru, mencoba mengikuti kebiasaan orang-orang di komunitas baru. David waktu kerja 4 tahun di Bandung, ikutlah ngapak-ngapak. Ngapak-ngapak itu gimana sih kalau orang yang orang Betawi siapa sih ngomonglah satu kalimat gitu. Begitu dia ke Manado, dia langsung ngana gitu. Dodo gitu ya. Hanya aja karena saya ini sudah, kalau bahasa Jawanya ngelontok di Jawa, jadi saya enggak terpengaruh secara bahasa. Gitu ya. Makanya Pak Roni selalu bilang, khotbah ingat ya, enggak boleh medok, enggak bisa Bapak Ibu, ini sudah di dalam sini. Oke, next kan. Ini penelitian. Tahun 71 saat perang Vietnam, 35% peserta tugas militer telah mencoba heroin. Dan sebanyak 20% mengalami ketergantungan karena akses kepada heroin yang sangat mudah di Vietnam. Ketika mereka pulang berada di lingkungan yang ideal, hanya 5% yang kembali menjadi ketagihan dalam 1 tahun. Dan 12% yang menjadi ketagihan dalam 3 tahun. Karena apa? Berubah lingkungannya.
Padahal pada umumnya 90% pengguna heroin menjadi ketagihan lagi begitu pulang dari panti rehabilitasi. Dan tempat terjadi ya Jos ya, pada waktu yang pertama pulang, nggak segera memisahkan diri dari komunitas, balik lagi, kena lagi. Jadi harus kita hati-hati sama komunitas. Next kan, ini yang lucu Bapak Ibu. Penelitian terhadap, baca yuk sama-sama. 57% bila ia mempunyai teman yang berat badannya berlebih. Kok Bu Yuve ketawa? Kok Ruth ketawa? Karena ini benar ya. Kalau tinggal di Amerika Bapak Ibu ya, mereka tuh dengan kondisi yang besar itu benar-benar pede. Jebum, jebum, sebelah kanan bawa soft drink, sebelah kiri bawa burger, pede aja lagi. Makanya hati-hati juga Bapak Ibu, kalau enggak kita, oh enggak apa-apa. Sebaliknya, demikian sebaliknya jika seseorang yang berpacaran menjadi kurus, peluang pasangannya ikut menjadi kurus kira-kira 30%. Kalau bergaul dengan orang suka olahraga, jadi suka olahraga. Kalau bergaul sama orang gosip, lama-lama enggak bisa dipungkirin kamu jadi penggosip Bapak Ibu. True gossiper. Next kan sebentar. Nah ini yang terjadi. Yuk baca sama-sama, janganlah kamu sesat karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan. Kebiasaan ini tadi loh yang saya sudah bilang, kebiasaan etos, budaya, moral. Karena begitu kamu berteman sama dia, 21 hari, 40 hari, lama-lama kamu akan ketularan, enggak bisa dipungkirin Bapak Ibu. Pak Arifin sering bilang gini, tunjukkan kepada saya sahabatmu, sahabat ya, saya akan bisa tahu siapa kamu dengan kamu nunjukin sahabat kamu. Gitu ya. Jadi ingat ya, kebiasaan itu etos. Next kan. Masih ada waktu. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Ini siapa sih? 10 pengintai. Kenapa 10 pengintai ini akhirnya sudah rusak Bapak Ibu pola pikirnya. Mereka raksasa, mereka itu memakan orang, kita itu hanya belalang-belalang. Karena 40 hari mereka ngintai. Next kan lagi. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Lalu perhatikan, segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Nah, saya ada satu video klip Bapak Ibu. Video klip ini membuktikan bahwa kita akan terpengaruh lingkungan. Tapi kan ini temanya kita mentransformasi. Kita pun juga bisa mentransformasi orang loh. Ini pentingnya pergaulan. Gini ceritanya, sebelum dipasang supaya Bapak Ibu ngerti maksud video klip ini. Ada simulasi, ini simulasi beneran, bukan rekayasa, memang beneran. Yang 9 orang direkayasa. Jadi 9 orang dikasih tahu dulu nih, nanti kalau bunyi bip berdiri ya, jadi bip berdiri. Terus dia lihat kok ada bip berdiri, ini ada satu orang yang orang baru. Dia bingung, bip kedua berdiri, lama-lama dia mulai ikut berdiri. Bip ketiga, automatically dia tambah lama bip terus gitu ya. Ya yang 9 ini kan sudah direkayasa, masuk dipanggil dokter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ulanglah. Akhirnya tinggal dia seorang diri. Bip, dia berdiri sendiri, duduk. Bip, berdiri sendiri, duduk. Datang orang baru. Bip, dia berdiri, orang baru, apa yang terjadi? Kita lihat. Ini yang ungu ini benar-benar enggak tahu apa-apa Bapak Ibu ya. Ini beneran simulasinya. To see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please.
Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For a noon appointment. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Why was it? Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? Oke, udah selesai. Makasih. Bentar. Oh, sebentar. Ada lagi sebentar, Fer. We kept the cameras rolling as more Ini semua unsuspecting terpengaruh, Bapak patients Ibu. arrived. Oke, makasih, Fem. To answer that question, Dari sini membuktikan pergaulan kita terus berulang, kita tertransformasi pikiran kita oleh orang lain. Karena biasa. Tapi jangan salah loh Bapak Ibu, kita pun punya kuasa untuk mentransformasi pikiran orang lain. Dengan apa? Kita biasa, kita melakukannya. Jadi Bapak Ibu jangan punya pola pikir, apakah aku bisa mentransformasi lingkunganku ya? Bisa. Jangan pikiran hal besar dulu, hal-hal kecil aja. Makanya saya selalu bilang di sini yang mau menikah, untuk yang mau bimbingan pranikah, saya sama Pak Roni sesedikit apapun kita komitmen meluangkan waktu. Karena pola pikir saya apa? Walaupun cuma berdua, yang saat ini sedang sama saya Jennifer sama Steven, sedang berdua saya siapkan waktu buat kalian. Karena hal kecil, tapi saya mau mentransformasi kalian. Jadi kita bisa, kita punya kuasa, lakukan dari sekarang. Next kan. Nah, kamu adalah terang dunia. Kan tadi dibilang awas pergaulan yang buruk. Bukan berarti kita nggak boleh bergaul. Kita ngerti batasannya. Dan kita harus jadi terang. Ini saya dapat gambar dari Tevi. Kenapa sih dia cerita? Dia itu ada komunitas teman-temannya yang nggak dalam Tuhan. Tevi itu memang enak diajak bergaul Bapak Ibu. Orangnya kan rame gitu. Petakilan lah kayak bapaknya. Cicilan gitu ya. Tapi ketika teman-temannya sudah mulai ngajain, Pipi ikut yuk dragsio katanya. Namanya anak muda, kepingin sih, apa sih? Tapi sampai akhirnya karena dia ngerti terbiasa baca firman, ngerti manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Karena itu sudah terus, akhirnya Tevi bisa memberikan batasan garis. Dia bergaul sama mereka, tapi Tevi bilang, enggak ya. Jadi akhirnya teman-teman tahu, Tevi ini enak diajak bergaul, tapi dia punya batasan, dia punya garis. Ketika teman-temannya mulai ngalamin masalah, Tevi cerita, mereka akhirnya apa? Datang ke Tevi. Dia share, dia enak diajak bergaul, tapi dia bukan ikut dalam pergaulan mereka. Dia justru menjadi transformasi buat teman-temannya. Paling akhir, next kan yang paling akhir, kasih waktu saya butuh 3 menit aja Bapak Ibu. Tolong bertiga. Kan kayak di Rockman ya, ada simulasi. Sekarang tolong bertiga, kalau di dekatnya berempat pun juga boleh. Bikin kelompok, sebentar aja 3 menit, evaluasi bagaimana komunitas Anda telah tanpa sadar telah membentuk paradigma. Yang pertanyaan kedua, bagaimana kita yang memberikan dampak enggak? Ayo silakan, 1, 2, 3. Ayo cari kelompok. If sama Kevin, sama David, Cik Juli, Maureen berlima, sama Bu Liana boleh. Widya, Ripka, sama Pak Erwin, Bu Linda, itu Bu Yuri di belakangnya. Silakan ayo. Kira-kira bagaimana komunitas Anda telah tanpa sadar membentuk? Yuk. Pak, Bu Imelda, sama Bu Vera. Di belakangnya supaya saling kenal. Bu Vera, Pak Mario, itu namanya Pak Mario. Ini Pak Alproki sama Ibu Imelda.
Yuk saring cari, gimana? Kemudian saya panggil ya, saya panggil satu orang ya. Saya panggil satu orang ya. Oke, sudah. Apa ya yang saya panggil ya? Apa yang saya panggil ya? Putri. Hah? Bentar. Oke, boleh. Siapa namanya? Fitri. Ayo silakan Fitri. Oke, sudah selesai waktunya, Ted. Tadi saya di Belesa, silakan maju. Sudah? Time's up. Nah, tadi saya di Belesa Bapak Ibu. Wah, di sana seru sekali tuh, Pak Agus, Pak David, Pak Alung, seru sekali itu, Pak Tony. Enggak gosip ini. Nah, tadi di Belesa ada yang cerita, gimana kamu jadi dampak? Iya, di Belesa sekarang dilakukan doa pagi setiap jam 5 pagi. Awalnya ngantuk, males. Tapi setelah lewat 21 hari, enggak usah pakai weker, bangun sendiri. Silakan Putri, bagaimana komunitas Anda tanpa sadar telah membentuk paradigmamu? Kebetulan komunitasnya cukup ada lumayan banyak ya Bu ya. Iya, salah satu yang akhirnya membentuk kamu. Yang akhirnya membentuk saya itu ada di komunitas doa yang khususnya wanita. Yang biasanya kita mungkin kalau kita adain hari Minggu di jam 5 pagi. Itu kan hari Minggu waktu yang enak banget untuk bangunnya agak siang gitu ya. Dengan rutinitas yang biasa Senin sampai Jumat bangunnya pagi gitu. Jadi di komunitas doa itu mau gak mau ya bangun gitu. Terus ngelihat suami sama anak yang ngorok enak gitu ya. Tapi mau gak mau karena kita sudah komitmen jadi bangun. Kebiasaan. Bangun. Terus bagaimana selama ini kamu telah berusaha merubah, oke thank you deh gantian sekarang. Saya cari pertanyaan kedua, Mika. Seru sekali kamu. Tadi di sana grupnya. Bagaimana selama ini kamu sudah berusaha merubah paradigma komunitas? Sudah pernah mencoba merubah enggak? Milenial, Bu. Ya. Merubah komunitas ya, mungkin belum terlalu dengan, maksudnya aku nggak memaksa mereka menjadi kayak aku, tapi mungkin aku bisa kalau misalnya ada yang ngerokok, minimal aku nggak ngerokok, jadi mereka nggak ngerokok juga lah. Mungkin paling minimal kayak gitu. Iya, oke. Oke, nggak apa-apa. Thank you. Thank you. Cara praktikal apa yang kedepannya bisa dilakukan nanti suami istri bisa runding sendiri ya. Dan paling akhir adalah, jeng. Next, paling akhir, halaman terakhir. Nah, tidak bisa dipungkirin pengetahuan, imajinasi, nalar itu akhirnya akan mempengaruhi pola pikir kita, paradigma kita. Jadi sekalian mempromosikan Bapak Ibu. Kita setiap kali habis ibadah 1:30, 1 jam saja sampai 2:30 kita akan ada Kingdom Training. Kita memberikan, mentransferkan nilai-nilai kita. Mungkin pertama apaan sih ini, nggak ngerti Kingdom apa. Sometimes nggak ngerti itu belajar aja dulu deh. Diulang. Lambat laun itu kita rekam, terprogram menjadi pikiran hati. Jadi mari setiap kita, ada yang bilang gini, if you stop learning, you stop growing. Jadi saya undang, saya ajak gratis semuanya, ayo ikut Kingdom Training. Untuk Desember kita libur sih, karena perayaan Natal, Januari kita akan starting mulai lagi. Jadi ayo kita kobarkan semua sama-sama belajar, merubah paradigma kita. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menjadi berkat merubah paradigma orang lain.